Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, saat ini kami masih berada di wilayah Mojokerto untuk menelusuri lebih lanjut tentang Kerajaan Majapahit. Benarkah tempat ini merupakan ibu kota daripada Kerajaan Majapahit? Untuk mengetahui lebih banyak, tetap pandang layar HP Anda dan ikuti perjalanan kami menuju ke Gapura Waringin Lawang. Perjalanan kami diiringi tembok berbahan batu bata merah yang berukir lambang Surya Majapahit. Rumah dan bangunan yang terbuat dari batu bata merah yang menandakan tempat ini dahulunya adalah tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Ikuti perjalanan kami memasuki Gapura Waringin Lawang. Seperti apa penelusuran kami? Tetap di Suryo Jati. Yang lama ini masih membentuk seperti tameng. Beberapa masyarakat di sini juga masih melakukan ritual gaib-gaib yang dari Majapahit. Sebelum memasuki wilayah Waringin Lawang dari arah Surabaya, kita akan menemukan plat bertuliskan Gapura Waringin Lawang. Kemudian ada gapura kecil, kita masuk ke kiri, lurus saja, nanti terlihat dari jalan bentuk daripada Gapura Lawang itu sendiri. Tak jauh dari jalan raya, mungkin hanya sekitar 200 meter, kita sudah akan sampai ke lokasi. Kemudian kita belok kiri, nanti ada tempat parkir untuk sepeda motor, juga untuk roda 4. Ini merupakan jalan pintu masuk untuk menuju ke lokasi Gapura. Nah, di situ lokasi untuk parkir mobil, juga untuk sepeda. Dan nanti di sebelah kiri setelah parkir sepeda ada tempat perizinan. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin masuk sebaiknya melakukan izin terlebih dahulu. Candi Waringin Lawang terletak di Dukuh Waringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya 11 km dari Mojokerto ke arah Jombang. Konon dahulu di dekat candi terdapat pohon beringin yang sangat besar, sehingga candi ini dinamakan Candi Waringin Lawang atau Waringin Lawang. Dalam bahasa Jawa berarti pohon beringin, lawang sendiri berarti pintu. Tidak banyak yang diketahui tentang masa pembangunan maupun fungsi candi ini, namun dalam tulisan Raffles tahun 1815, bangunan kuno ini disebut dengan nama Gapura Jatipasar. Sebutan itu kemungkinan berkaitan dengan nama desa tempat candi itu berada. Dalam tulisan Knebel tahun 1917
gapura ini disebut sebagai Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang merupakan candi bentar, yaitu gapura tanpa atap. Candi bentar biasanya berfungsi untuk sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Menilik bentuknya, Gapura Wringin Lawang diduga merupakan gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Sehingga kemungkinan besar gapura ini merupakan pintu desa atau pintu kompleks. Kalau sekarang ini kita menyebutnya sebagai pintu desa ya. Gapura Wringin Lawang telah mengalami pemugaran yang dilaksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari bata merah, dan pondasi gapura terbentuk segi empat dengan ukuran 13 kali 11 meter. Sebelum dibukar, belahan selatan gapura masih utuh berdiri tegak dengan ketinggian 15 meter. Sementara belahan utara hanya tersisa 9 meter saja. Diduga bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak sekali spekulasi, baik dari sejarawan maupun dari masyarakat setempat. Salah satu yang paling populer adalah gerbang ini diduga menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. Batuan-batuan andesit yang cukup besar juga ada di sini ya. Kita bisa lihat, perhatikan ini batu-batu kuno. Batuan andesit biasanya digunakan untuk candi. Masyarakat sekitar candi juga ahli dalam membuat patung ya, ahli dalam membuat patung dari kayu. Ini patung-patung ada yang dipahat, ada yang dari semen, macam-macam, patung Buddha, patung banyak sekali. Halo. Kok kata banteng ini. Tak tutup ada kobokan, Rek. Ada tempat Bu? Tandur. Ada tandur. Oh, tandur. Tandur. Nggih. Tandur. Di atas Bu.
cah rekamannya tak kena awakmu tak kayak materi pengedit. Jadi ini penjelasannya itu udah lebih. Ini beberapa ada batu bata yang baru, sebenarnya dibentuk baru, cuman memang dibentuk di beberapa bangunan itu ada yang dibentuk secara baru sehingga terlihat terkesan terkesan sempurna ya. Ini bangunan-bangunan baru tambahan sehingga untuk menguatkan, terutama juga untuk menguatkan bangunan ini dan juga agar lebih indah juga. Nah, untuk di atas sana ini masih membentuk ya. Ini bangunan yang lama. Ini masih membentuk seperti tameng. Nah, untuk batu bata ini masih membentuk ya. Ini batu-batu lama tapi disusun ulang. Ini dulu hancur, kemudian disusun ulang, ditata kembali, dan beberapa ada ditambah batu bata baru. Ini batu bata yang baru ini. Tapi meskipun baru, ini dibentuk menyerupai bangunan yang lawas ya, sehingga terlihat hancur. Tapi sebenarnya ini batuan-batuan yang baru ini lebih empuk, lebih empuk. Juga ini ada semennya, ada pelekatnya. Ini beberapa contoh pengerusakan ya. Seseorang memberi nama di tempat ini contoh-contoh pengerusakan atau tindakan yang kurang baik yang sebaiknya jangan kita lakukan ya. Kita jaga peninggalan leluhur kita ini untuk agar bisa diceritakan kepada anak cucu kita nanti. Karena apa? Peninggalan seperti ini sangat berharga sekali, sangat memiliki nilai kekuatan dalam diri kita untuk menjaga Indonesia ini ya, untuk menjaga budaya kita ini. Terus ini juga salah satu bentuk. Nah, yang ini salah satu bentuk yang lama ya, bangunannya lama. Ini strukturnya lama, melekatnya seperti ini. Nah, ini ada lekatan-lekatan yang tidak nampak, ini termasuk lama. Dulunya Majapahit itu untuk melekatkan ini menggunakan bahan-bahan organik. Contohnya seperti yang pernah saya baca, yaitu mereka menggunakan putih telur untuk melekatkan ini, menggunakan putih telur, sehingga memang pelapukan yang terjadi cukup banyak karena bahannya organik. Apalagi bata itu dari tanah ya. Kemungkinan kalau saja candi ini dibuat dari batu bata, batu andesit yang dibuat oleh Singosari maupun Kerajaan Kediri, kemungkinan juga akan bertahan cukup lama. Apalagi kalau umurnya juga masih lebih tua Singosari kan ya, seharusnya kan lebih kuat. Sedangkan banyak-banyak candi-candi di Singosari yang lebih utuh dan lebih kuat karena mereka menggunakan batuan dari batu andesit. Nah, ini salah satu contoh batu tambahan ya. Ini batu tambahan, bisa kita lihat ini ada semacam garis ya, yang sebelah sini ini batu bata yang lama, sedangkan yang ini baru tambahan. Pelekatnya juga beda. Ini ada paku, ini bisa kita lihat, kita zoom. Ini ada paku, nah tentunya untuk menguatkan. Dan pelekatnya ini juga ada semen tapi tipis sekali. Nampak beberapa itu ada semacam semen. Jadi memang kenapa kok ditambah baru, yaitu untuk memperbaiki sehingga anak-anak muda zaman sekarang bisa melihat Candi Gapura yang dulu tapi nampak di zaman sekarang terlihat baru dan utuh saja. Selain penikmat budaya, penikmat seni dan keindahan arsitek kuno, di sini juga kita bisa menikmati keindahan alam ya, yang cukup indah di sini tempatnya. Beberapa masyarakat di sini juga masih melakukan ritual, mungkin mereka juga masih beragama Hindu ataupun beragama lain, sehingga masih beberapa orang masih ritual ya, seperti
dupa, bunga, dan sesaji-sesaji lain. Memang candi ini juga peninggalan dari kerajaan Majapahit yang banyak beragama. Beberapa kepercayaan orang sini memberikan sesuguh dupa dan ada uang 2000 itu. Karena dulunya batu candi ini pernah hancur tersambar petir ya, sehingga sekarang candi ini diberikan penangkal petir seperti ini sampai ke bawah dari ujung atas sampai ke bawah. Nah, ini aman dan tidak beresiko lagi tersambar petir. Saat ini saya berada pas di tangga Gapura Waringin Lawang. Untuk kegaibannya di sini juga masih sangat kental, masih banyak gaib yang dari Majapahit. Terutama di sini ada penguasanya dari sosok ular ratu ya, perempuan. Cuman posisinya tidak ada di sini. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, sosok gaibnya, penguasanya ada di daerah sebelah sana, ada di Pendopo. Nanti kita akan coba untuk merekam ke Pendopo dan kita melihat lokasi di sana. Sementara kalau di sini memang ada beberapa penjaga-penjaga gaib, dua sosok besar di depan sana, dan juga beberapa gaib-gaib yang dari bangsa siluman juga ada. Dari tadi saya juga melihat sosok buaya ya, ada sosok buaya bangsa jin yang juga ikut menjaga di tempat ini, dan sosok ular juga ada di sekitaran sini. Namun di tempat sini tidak membahayakan gaib-gaibnya, namun gaib-gaib itu bisa saja mengganggu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, seperti mencuri ataupun merusak di tempat ini. Dan sebaiknya bagi dulur-dulur yang mengunjungi tempat ini untuk menjaga tempat ini, sama-sama kita menjaga, karena ini cagar budaya, ini adalah benda-benda peninggalan leluhur kita, budaya adiluhung, peninggalan adiluhung, sehingga perlu kita jaga, perlu kita lestarikan.